dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di ibadah online pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ngajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak nggak lupa untuk ingetin adik-adik semua untuk tetap absen dalam kolom komentar ya, karena nantinya itu akan menjadi poin kalian untuk hadiah Natal kalau kalian rajin mengikuti ibadah hari ini dan seterusnya. Dan adik-adik, hari ini kakak-kakak yang bertugas ada Kak Cika, ada Kak Debbie, ada Kak Lara, ada Kak Dia, dan Kak Maya. Oke adik-adik, untuk menyambut firman dan memulai ibadah, kita berinyanyi lagu Anak Sekolah Minggu dan Yesus Sayang Semua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita anak dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 Ina akan membacakannya ya.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, yang hebat, yang maha kuasa. Ya, Allah adalah pelindung kita. Di dalam perlindungan Tuhan kita akan nyaman, aman. Ya. Nah, anak-anak, tadi firman yang sudah kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu artinya anak-anak adalah bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dengan kata lain, kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, begitu dekat kita dengan Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka perlindungan Tuhan itu akan berlaku bagi kita, akan datang kepada kita. Contohnya nih anak-anak, kamu pernah gak berlindung pada sebuah pohon ketika hari terik panas? Tentu kamu lihat kan tempat yang teduh. Nah, di tempat yang teduh itu kita berdiri, kita berlindung supaya tidak kena sinar matahari. Nah, tetapi ketika kita pergi dari tempat yang teduh itu, sinar matahari akan mengenai kita kembali. Itu ya, Allah menginginkan kita, kalau kita mau terlindung dari sinar matahari, kita tetap di tempat yang teduh itu. Ya, ini menggambarkan kalau kita mau di dalam lindungan Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, maka kalau Tuhan sudah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Melindungi saat kita tidur, melindungi saat kita bepergian, melindungi ketika kamu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, mungkin kamu merasa susah, mama ini kok susah sekali mengerjakan tugas. Karena kamu sekarang belajar secara online di rumah. Ya, Tuhan akan melindungi kamu, menolong kamu. Ya, Tuhan juga akan melindungi kamu ketika kamu bangun di dalam tidur. Tadi Inang katakan, dari malam kita bisa bangun kembali esok pagi. Ya, Allah sebagai pelindung bukan saja melindungi kita, tapi juga akan meluputkan kita dari musuh kita yang paling jahat, yaitu si iblis. Ya, iblis akan selalu menggoda kita, akan mengganggu kita untuk berbuat yang jahat. Nah, Tuhan, kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, iblisnya akan dikalahkan. Ya, lalu Tuhan juga akan memelihara hidup kita, tidak akan dibiarkan kita kelaparan. Ya, Tuhan akan memberi keselamatan kepada kita. Dan yang penting nih anak-anak saat ini, di tengah badai COVID-19 saat ini, kita dilindungi Tuhan sehingga virus itu tidak datang kepada kita. Sampai saat ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu karena Tuhan melindungi kita. Kalau kita sudah dilindungi Tuhan, maka kita pun harus menjaga. Ya, menjaga anak-anak kalau mau keluar rumah pakai masker. Ya, harus keluar dari habis bermain pulang ke rumah cuci tangan, cuci kaki. Ya, menjaga kebersihan. Harus rajin cuci tangan. Masker jangan dilupakan. Ya. Lalu yang penting lagi, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Seperti apa coba? Susu. Kalau kamu makan sayur, makan buah-buahan, makan ikan. Nah, banyak anak-anak sekarang tidak mau makan ikan. Ya, harus mau makan ikan. Itu proteinnya tinggi, bagus untuk daya tahan tubuh kita. Ya, jadi anak-anak biarkan COVID saat ini menyerang dunia, tapi Tuhan akan melindungi kita. Dan anak-anak, kita dilindungi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sekarang sebagai anak-anak yang sudah dilindungi Tuhan, apa yang harus kamu lakukan?
Yang kamu lakukan adalah mengikuti perintah Tuhan. Patuh kepada aturannya dan kehendaknya. Tidak boleh menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, anak-anak, kamu mau ditinggalkan Tuhan? Tentu tidak. Kita mau terus di dalam Tuhan, kita tinggal bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan baik? Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kamu mau tidur malam, berdoa. Bangun tidur pagi, berdoa. Mau makan kamu tentu ya berdoa. Mau pergi kemanapun kamu pergi, kita mau pergi, kita berdoa kepada Tuhan. Itu artinya berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Ya, mau bagaimana hubungan kita baik kepada Tuhan kalau kita tidak pernah ngomong sama Tuhan? Harus ya ngomong, berbicara kepada Tuhan. Lalu apa? Membaca firman Tuhan supaya kita tahu aturan-aturan Tuhan itu apa. Nah, rajin juga mengikuti ibadah. Walaupun tidak boleh ibadah di gereja, kamu harus rajin mengikuti ibadah online di rumah dengan bersemangat, dengan sungguh-sungguh. Kalau disuruh berdoa, berdoa. Kalau disuruh bernyanyi, bernyanyi. Membaca firman Tuhan, buka Alkitabnya. Itu ya, itu merupakan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jadi anak-anak, kita tidak boleh takut karena Tuhan adalah pelindung kita. Pelindung kita adalah Allah yang perkasa, yang hebat, yang maha kuasa. Ya, Dia akan membuat kita nyaman, aman di dalam lindungan Tuhan. Itu anak-anak. Oleh karena itu, kamu tidak boleh takut ya kalau kamu ditinggal mamanya. Misalnya mamanya pergi kemana, nangis ketakutan. Jangan takut, kan ada Tuhan yang melindungi kamu. Mati lampu, nangis ketakutan. Ada Tuhan yang melindungi kamu. Ya, tidak takut, tidak boleh takut karena Tuhan adalah pelindung kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan adalah pelindung kami yang maha kuasa, yang perkasa dan maha hebat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk, tinggal dalam lindungan-Mu. Dan kami mau tinggal di dalam Tuhan dan biarlah Tuhan pun tinggal di dalam kami. Sehingga perlindungan Tuhan tidak akan pernah pergi dari kami. Kasih sayang Tuhan tetap menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga senantiasa memelihara hidup anak-anak sekolah minggu Tuhan. Di dalam mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah, karena harus belajar online mereka banyak yang kesulitan, yang sudah merasa bosan dan jenuh Tuhan. Engkau yang menolong dan berkati anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik, uang persembahannya kalian minta ke orang tua, kalian kumpulkan ke orang tua dan memberikan ke pihak gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.